Ayo guys, infoin ke teman-temannya guys ya.
Di-share linknya, dibagiin ke grup ini, grup kelas kalian masing-masing gitu, biar pada masuk. Mungkin ada yang lupa gitu kan, kalau hari Sabtu ada acara gitu. Share screen aja judul materinya.
internet ya. Itu kan anu aja. Bagaimana teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Dengar Pak. Ini yang mana? Yang lain pada mana nih? Mas Wahyudi Hafid. Ya Pak, lihat. Pak, mohon maaf ini nggak ada backgroundnya. Soalnya saya pakai handphone, Pak. Laptop saya Pak lagi ada bermasalah. Berarti Jadi udah dibilang sama PPT teman dari moderator. Mas Wahyudi ya? Ya. Jadi mungkin nggak pakai background ya Pak. Nggak apa-apa Pak. Oke, siap. Belum pada masuk Pak. Yang lain. Kita tunggu atau bagaimana? Tunggu dulu 20 aja. orang. Iya.
Gimana Pak? Dimulai aja Pak. Tunggu yang lain. Kita tunggu sampai 10.20 ya. Ya, untuk teman-teman diaktifkan kameranya ya. Mas Fatis, Mas Robani, Mas Ibrahim, Mbak Fani, Mbak Yuni, Mbak Amanda, Mbak Siana, diaktifkan kameranya. Baik, ini langsung saja ya, saya mulai ya. Bagaimana untuk teman-teman kelompok pertama? Iya Pak, langsung aja mulai Pak. Siap. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila masih bisa diberi kesehatan untuk menggantikan di sini ya. Hari satu, alhamdulillah sudah ada setengahnya ya yang hadir di Zoom. Teman-teman yang belum hadir ya, sudah join, tolong dibuka di sini. Baik, untuk hari ini adalah pertemuan ke-14. 14 di hari Senin, insyaallah. Baik, untuk hari ini saya membuat kelompok untuk kalian webinar ya, Pak. Lintas prodi untuk melatih kalian membuat kegiatan ini. Baik. Sudah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar Pak. Baik, untuk materi yang hari ini ya, yaitu tentang moderasi beragama di era milenial. Kita ketahui era milenial ini dapat mensosialisasikan
muatan moderasi yang beragama di kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Kemudian juga moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran, kemudian rukun guna untuk memperkuat persatuan bangsa dan negara kita. Ya, pastinya ada langkah-langkah tersebut diantaranya dengan memasukkan muatan moderasi beragama, itu bisa kita masukkan di dalam kurikulum pendidikan. Kemudian mengembangkan wawasan multikultural, kemudian multireligius di kalangan masyarakat, kemudian mengintensifkan dialog antar umat beragama berbasis komunitas. Ya, kemudian yang terakhir melibatkan seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, ekonomi, lintas budaya. Ini adalah moderasi beragama di era milenial ini. Ya, baik, untuk selanjutnya ini akan saya persilakan untuk kelompok pertama Mas Iqbal sebagai moderator, yang kemudian narasumbernya ada 4 atau 5 orang. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak untuk ceritanya. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kenikmatan. Alhamdulillahirobbilalamin wa binasta'in wa ra'umul dunya wa din wa salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita hadiahkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya. Yang atau kelompok 1 ya, ada lagi kelompok lagi, lalu gitu ya, izin memberitahu kedua kepada teman-teman. Jadi itu kelompok tambahan gitu ya teman-teman semuanya, untuk merangkum dari semua materi-materi yang kemarin kita sudah bahas, untuk dari pertemuan pertama sampai pertemuan kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan lebih detail lagi untuk membahas tentang modernisasi di era milenial ini. Nah, untuk pematerinya di sini ada 3 pemateri. Yang pertama dari Tawahidin, bisa mendengar dari Tawahidin? Ibu Hafid. Ya, siap. Ya, untuk tempatnya silakan bisa dimulai. Oh, langsung. Ya, ini apa enggak? Bisa kedengaran suaranya? Ya, kedengaran. Ini langsung dimulai apa ada agenda pembukaan dulu gitu gimana? Apa sih pembukaan dulu, perkenalan dulu mungkin biar teman-teman yang lainnya tahu gitu. Nanti Bang Raihan yang share PPT-nya. Bisa dipahami? Gimana? Bisa dipahami? Ya. Oke, silakan Wahyudi. Moderator ini langsung ke materinya. Perkenalan dulu, baru ya, teman-teman semuanya tahu gitu. Oh ya, Biar kita tahu ya, baik. speakernya siapa. Iya, benar banget. Ya, baik. Jadi saya Wahyudi Hafid dari jurusan Sistem Informasi. Nah, dalam hal ini saya bertugas sebagai narasumber, bukan narasumber sih sebenarnya, hanya sharing ilmu lah kita, pengetahuan terkait dengan moderasi beragama.
Jadi nanti harapannya insya Allah dalam pertemuan kali ini bisa membawakan sedikit wawasan daripada keagamaan dalam artian moderasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Saya serahkan kepada Mas Haidi. Oke. Saya cari screen dulu. Oke, udah kelihatan belum? Sudah. Oke, bismillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Baik teman-teman, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Haidi Angkawijana, yang insya Allah di siang hari yang terberkah ini, saya akan menyampaikan materi tentang bahaya doktrin Syiah di Indonesia. Nah, yang pertama, kenapa saya mengangkat materi ini? Ya, karena memang Syiah ini pergerakannya sudah agresif banget. Dan bahkan sudah Syiah ini membentuk suatu negara tersendiri, yaitu di Iran. Nah, karena tujuan saya mengangkat ini biar teman-teman di sini nggak termakan dengan doktrin-doktrin sesat mereka ini, gitu. Dan agar kita tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan dari mereka. Oke, kita langsung aja ke materi selanjutnya. Yang pertama, apa itu Syiah? Syiah itu secara bahasa artinya pembela atau pengikut. Tapi secara syariat, dia itu pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Oke, itu secara singkatnya. Apa sejarahnya? Sejarahnya, Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara Khalifah Ali dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dikenal sebagai peristiwa At-Tahkim. Jadi apa At-Tahkim itu? Jadi ini agak cerita sedikit nih. Jadi ketika itu ada perang Siffin. Perang Siffin ini itu yang main tuh orang-orang Muslim. Sahabat lawan sahabat, dua-duanya Muslim. Kenapa? Dalam perkara apa mereka berperang? Jadi ketika itu, ketika Khalifah ketiga Utsman bin Affan terbunuh, mereka berdebat nih. Si Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pengennya si pembunuh ini langsung dikisos, langsung dibales. Tetapi Khalifah Ali pengennya kita mengesampingkan hal itu dulu. Kita bahas yang lain aja, yang lebih utama maslahatnya. Nah, di sini terjadi perselisihan Muawiyah dan Ali, yang ujung-ujungnya mereka berdua berperang. Ini yang ikut perang sahabat semua ini isinya. Nah, lalu terjadilah At-Tahkim, yaitu mereka Tahkim itu mereka mengutus masing-masing pihak mengutus utusan untuk berunding apa yang terbaik untuk umat Muslim. Hasilnya dari Khalifah Ali itu Ali mengirim sahabat bernama Musa al-Asy'ari kalau nggak salah namanya. Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim wakilnya bernama Amr bin As. Apa hasilnya? Hasilnya Ali dicopot jabatannya dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Nah, akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali menentang kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Mereka disebut sebagai Khawarij. Khawarij ini pemberontak. Jadi, pemahaman Khawarij ini, kenapa mereka menentang Ali dan sahabat-sahabatnya? Karena mereka menganggap peristiwa At-Tahkim ini tidak sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah. Kan ada tuh ayatnya. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir. Itu pemahaman mereka. Jadi si Ali dan sahabat ini dikafirin sama Khawarij ini. Makanya Khawarij ini 180 derajat dengan Syiah. Saling berlawanan. Nah, Syiah sebaliknya. Dia ini setia sama Ali.
dan disebut sebagai Syiah Ali, pengikut Ali. Tetapi yang perlu digarisbawahi, Syiah pada kala itu masih lurus dan isinya sahabat-sahabat. Tetapi seiring perkembangan zaman, mereka makin sesat. Karena siapa? Ada, yaitu Abdullah bin Sabah ini, pelopor ajaran sesat Syiah. Abdullah bin Sabah ini menyusupkan ajaran-ajaran sesat Syiah. Abdullah bin Sabah ini dia tuh mantan Yahudi, masuk Islamnya antara di akhir masa Utsman dan di awal masa bin Abi Thalib. Itu masuk Islamnya di antara kedua itu. Nah, pemikirannya gimana nih? Jadi Abdullah bin Sabah ini pas masih Yahudi tuh diajarannya ada ajaran Yahudi. Ada namanya Yusa bin Nun yang dianggap sebagai pewaris Nabi Musa. Nah, dicocok logikan nih sama Abdullah ini dengan Ali bin Abi Thalib. Dia nganggap kalau Ali bin Abi Thalib itu pewaris sah dari Nabi Muhammad. Jadi sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar dan Umar nggak diakuin sama dia. Bukan diakuin lagi, nggak diakuin lagi, udah dikafirin, udah dilaknat segala macam. Ini yang bahaya. Nah, bukan itu doang, ada lagi sekte yang lain. Sekte yang lain tuh ada, mereka udah menuhankan Ali. Ini udah ekstrim banget, gitu. Nah, Abdullah bin Sabah ini sempat dikejar-kejar ya sama Ali bin Abi Thalib. Sempat pengen dibunuh, tapi dia berhasil kabur katanya. Lanjut. Nah, di sini ada sekte-sektenya. Di sini ada Kaisaniyah, ada Gulat, Ismailiyah, Zaidiyah, dan Rafidhah. Ini 5 sekte utama. Nah, dari 5 ini terbagi lagi. Lebih dari 40 ada. 40 sekte Syiah ada. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah Rafidhah dan Zaidiyah. Karena Rafidhah ini tuh sebagai yang yang terkenal lagi tuh. Jadi kalau kita nyebut Syiah zaman sekarang pasti tertujunya tuh ke Rafidhah. Gitu. Nah, ini sejarahnya. Ketika Zaid bin Ali muncul di Kufah, tengah-tengah para pengikut yang membaiatnya. Membaiat itu janji gitu. Berjanji setia. Ia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ia pun mengingkarinya hingga akhirnya mereka para pengikutnya meninggalkannya. Maka beliau pun mengatakan kepada mereka, Rafatumuni. Rafatumuni artinya kalian meninggalkan aku. Nah, dari perkataannya ini baru muncul, diangkat. Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dari perkataan ini, Rafadhah yarfidu artinya menolak, meninggalkan juga bisa. Nah, yang orang-orang yang meninggalkan Zaid bin Ali ini baru disebut dengan Rafidhah. Orang-orang yang melaknat Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lain. Sedangkan yang setia sama Zaid bin Ali ini, mereka disebut dengan Syiah Zaidiyah. Jadi Zaid bin Ali dan pengikutnya ini, Zaid bin Ali ini masih golongan sahabat ya. Nggak tahu sahabat, nggak tahu apa, pokoknya masih lurus pemahamannya. Nah, dia ini beranggapan kalau Abu Bakar dan Umar, kalau Ali itu lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Nah, tetapi ini tetap aja keliru. Karena apa? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin wa tsumma Umar. Sebaik-baiknya umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi Zaidiyah ini Syiah yang tingkat kesalahannya paling kecil. Gitu. Bahkan ada ulama-ulama Ahlus Sunnah mengambil hadis dari Syiah Zaidiyah ini. Diambil tuh hadisnya dari kitab-kitabnya. Tetapi di Indonesia nih, siapa tuh pendiri NU Kiai Hasyim Al-Asy'ari berkata kalau semua Syiah termasuk Zaidiyah nggak bisa diterima. Karena apa? Karena mereka ahlul bid'ah. Ini kata Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Gitu. Nah, Rafidhah itu tadi Rafidhah ini yang melaknat Abu Bakar dan Umar ya. Mereka juga disebut sebagai Syiah Ithna Asyar. Syiah 12. Karena menurut mereka Nabi itu sudah memilih 12 orang untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nah, ini adalah daftar imam-imam mereka. Oke, lanjut. Ini yang nomor 12 bukan Al-Mahdi ya. Nah, lalu apa tentang pendapat ulama tentang Rafidhah? Aku bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, apakah boleh aku sholat di belakang orang berpaham Syiah Rafidhah? Imam Syafi'i menjawab, janganlah sholat di belakang orang yang berpaham Syiah Rafidhah, atau orang berpaham Qadariyah, atau orang berpaham Murji'ah. Nah,
Apa itu Qadariyah dan Murji'ah? Jadi Qadariyah itu pemikiran suatu kelompok. Jadi misalkan nih, mereka nih bermaksiat. Nah, tapi mereka berdalih, ini kan udah ditakdirin Allah, bukan salah kita dong, gitu. Enggak, ini salah. Karena kehendak itu, maksud atau taat itu kita juga yang bisa berkehendak. Ini paham Qadariyah ini keliru. Ada lagi Murji'ah. Jadi Murji'ah ini menganggap kalau iman itu bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini keliru. Karena iman itu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan iman dan berkurang dengan maksiat. Jadi orang Murji'ah ini pendapat mereka ya, walaupun seseorang itu berdosa besar, melakukan dosa besar, itu imannya nggak berkurang. Segitu-segitu aja. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini ada juga perkataan Ibnu Taimiyah, orang-orang Nasoro, orang Kristen ya sekarang, yang mana kaum muslimin pernah memerangi mereka di Syam, ternyata orang-orang Syiah Rafidhah yang paling banyak membantu mereka. Ada lagi Imam bin Malik Al-Khala meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi, katanya, saya mendengar Abu Abdullah berkata bahwa Imam Malik berkata, orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi, maka ia tidak termasuk dalam golongan Islam. Nah, disinilah banyak ulama-ulama yang mengkafirkan Syiah Rafidhah. Nah, lalu nih poin pentingnya penyimpangan sesat Syiah. Pemahaman Syiah tentang orisinil Quran. Jadi menurut mereka Al-Quran yang sekarang kita pegang itu Al-Quran palsu. Kata mereka, Al-Quran kita ini udah dirubah-rubah sama sahabat. Dan Al-Quran Syiah itu 3 kali lipat lebih tebal daripada Al-Quran punya kita, 17.000 ayat. Apalagi yang paling parah katanya malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Harusnya ke Ali malah ngasih ke Nabi Muhammad SAW. Ini menurut mereka. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Mereka menganggap malaikat Jibril itu pengkhianat. Tapi kalau kita lihat orang Syiah sekarang ya, itu Al-Qurannya mereka, Al-Quran kita. Katanya yang 17.000 ayat ini, itu ada di imam-imam mereka. Katanya ya. Lalu ada pernyataan Syiah tentang sahabat Nabi. Ini juga luar biasa sesatnya. Menyebut Umar Abu Bakar dan Umar sebagai iblis. Menyamakan Abu Hurairah dengan Paulus yang telah merubah teologi Kristen. Para sahabat murtad, para sahabat merubah-rubah agama. Para sahabat suka membantah perintah Nabi. Nah, ini yang parah nih. Faham Syiah tentang pengkafiran umat Islam. Seorang ulama Syiah, Kulaini, mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Nah, ini udah keterlaluan. Gimana sih perasaan kalian kalau dibilang anak? Ya gitulah. Lalu ada lagi sekte Imamiyah. Imamiyah ini juga Rafidhah ya. Bersepakat bahwa sungguh orang yang mengingkari imamah salah satu dari imam kami dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya adalah kafir yang pasti kekal di dalam neraka. Itu menurut mereka. Lalu ada penyimpangan paham Syiah, kedudukan imam Syiah. Nah, ajaran Syiah menyatakan bahwa para imam mereka memiliki derajat yang lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Ini udah jelas, orang awam sekalipun tahu ini sesat. Meyakini bahwa para imam memiliki dunia dan akhirat. Ini apa lagi? Meyakini bahwa para imam mengetahui yang gaib. Ini juga agak benar. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Nah, di sini cuma penyebaran Syiah di Indonesia ya. Ini lengkap datanya. Nah, ada di Jabodetabek. Ini nama lembaga-lembaganya. Ada yang di nomor 2 itu Islamic Cultural Center ICC Jakarta. Dia ini langsung di bawah naungan Dubes Iran, langsung dari pusatnya. Ini ICC. Lalu ada lagi yang di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, yang nomor 2 juga yang Ponpes Al-Hadi Pekalongan, dia ini rutin. Jadi ada program alumni itu dikirim ke universitas di Iran, langsung ke pusatnya. Nggak tanggung-tanggung. Lalu ada lagi di Jawa Timur, yang nomor 16, Yayasan Yapi Bangil, itu juga katanya tokoh-tokoh Syiah yang di Indonesia yang umur 40-50 tahun, mayoritas lulusan dari Yapi Bangil ini. Lalu ada lagi di Jawa Barat, terus iya ini di luar Pulau Jawa juga banyak. Ini luar biasa, ini banyak banget. Nah, lalu nih situs-situsnya. Lalu ada radio dan TV juga.
Bahkan udah kerjasama sama Indosat. Ini ada penerbitnya juga, tuh yang nomor 23, penerbit Al-Mizan. Ini udah terkenal banget bukunya. Di mana-mana ada. Di pondok saya juga dulu ada nih yang Al-Mizan bukunya. Oke, udah segitu aja. Nah, satu lagi ya poin penting dari Syiah ini, yaitu akidah taqiyah mereka. Ini taqiyah nih. Apa itu taqiyah? Jadi taqiyah ini itu ajaran berbohong dari orang-orang Syiah ini. Jadi tuh kalau orang Syiah di Indonesia nih ya, karena mereka minoritas, mereka ya berpura-pura aja berbaur dengan kita-kita. Kalau kita lihat ajarannya benar, lurus. Gitu. Ini taqiyah namanya. Jadi menyembunyikan kekafiran di hati mereka. Makanya Syiah ini lebih bahaya daripada orang-orang kafir lainnya. Karena ibaratnya orang Syiah itu musuh dalam selimut. Begitu. Jadi kalau kita nih udah kenal nih sama orang Syiah, kita udah suka sama dia dengan takiyah mereka ini, dengan kebohongan mereka ini. Nah, ntar pelan-pelan kita diajak ke jalan-jalan sesat mereka. Nah, jadi penting bagi kita untuk mempelajari kesesatan mereka, dan kita pelajari juga apa yang sunnah di agama kita, gitu. Oke, ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap sekali. Terima kasih kepada Bang Haidi Angkasa Wijaya. Oke ya. Jadi ya kita bisa simpulkan ya dari pembahasan dari Kang Haidi itu ajaran Syiah yang memang itu menyesatkan agama kita, khususnya agama Islam. Ya memang kita ketahui ya agama Islam ini pro dan konflik di seluruh dunia seperti itu. Karena menurut mereka tuh Islam itu gampang diadu domba ataupun diperpecah belahkan. Nah, selaku umat Muslim adalah kita maksudnya membentengi diri kita dengan ajaran. Kita boleh tahu dengan ajaran Syiah, oh Syiah ini seperti ini dan seperti itu. Tapi kita juga harus punya keyakinan. Dari awal kita harus punya keyakinan. Yang misalkan kita udah punya yakin seperti ini ajarannya, terus kita sudah mengetahui nih ajaran Syiah itu seperti itu. Kita sudah mengetahui, jangan sampai kita terbawa dengan apa yang mereka ajarkan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, dari teman-teman semuanya ada yang ditanyakan nggak kepada Bang Haidi ataupun kelompok kami? Oke, mengenai Syiah ini, kita buka langsung aja gitu biar teman-temannya takutnya ada yang ditanyakan. Ya, masih ada 2 lagi soalnya. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Kak Putri, Kak Rafifah, Bang Faiz, yang nanyakan, Kang Alfata, mengenai ini apakah ada di sekitar dan lingkungan teman-teman yang ikut ajaran Syiah ini? Kalau nggak ada, kita lanjut materi selanjutnya ya dari Bang Wahyudi. Bang Wahyudi, bisa dengar suara saya? Ya, baik. Bang Wahyudi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan saya hormati guru pembimbing dosen kami Bapak Mardian Syah yang sudah bersedia hadir dan membimbing kami dalam acara virtual diskusi kali ini. Jadi saya ingin melanjutkan materi yang sudah tadi disampaikan. Jadi sebelumnya mohon maaf sebelumnya saya yang dahulu menjelaskan garis besar masalah moderasi sesuai dengan tema. Cuma karena ada sedikit miss, jadi kedua. Jadi dalam hal ini saya ingin memaparkan, tapi sebelumnya saya mohon maaf lagi sebesar-besarnya saya tidak menggunakan PPT kali ini karena memang saya tidak menggunakan laptop. Ada gangguan sedikit laptopnya dan saya menggunakan handphone, jadi tidak menggunakan PPT juga. Mohon dimaklumi semuanya. Iya, siap. Saya akan berikan paparan yang sederhana yang bisa difahami. Baik, kita lanjutkan. Saya akan memaparkan satu tema
diskusi yang sudah kita musyawarahkan temanya, yakni moderasi beragama di era milenial. Nah, tema ini adalah suatu tema yang begitu fenomenal di akhir-akhir tahun ini. Karena hampir semua kampus, kalau nggak salah, saya dengar, saya lihat di Google, hampir semua kampus sudah pernah mengadakan satu webinar atau seminar terkait tema ini. Nggak tahu apakah di ITTS baru kali ini di tahun kita ini, apa sebelumnya sudah ada. Tapi kalau di kampus-kampus yang lainnya, kampus-kampus besar, itu sudah diseminarkan masalah moderasi beragama. Maka saya senang sekali dengan tema ini yang cukup fenomenal yang akan kita diskusikan kali ini. Jadi moderasi dalam beragama, jadi moderasi beragama berbeda dengan moderasi agama. Tapi kali ini kita membahas moderasi beragama. Jadi moderasi yang kita tahu dalam bangsa kita yang penuh dengan keragaman, baik itu agama, suku, etnis, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita, yang lama maupun yang baru, semua itu menjadi suatu kemajemukan dalam bangsa ini. Sehingga bangsa ini diberi gelar oleh bangsa-bangsa luar sebagai bangsa yang penuh dengan keragaman. Nah, dari keragaman inilah muncul banyak permasalahan-permasalahan, konflik-konflik, baik itu internal maupun eksternal, dari yang kecil sampai yang terbesar. Dan konflik ini terjadi sudah lama, dari era dulu, dari sebelum kemerdekaan. Indonesia sudah terjadi konflik pada bangsa ini. Tetapi dengan adanya di zaman sekarang yang kita sebut era milenial ini, atau zaman kekinian, permasalahan-permasalahan yang dulu ini tertanam, dimunculkan lagi dengan adanya media sosial. Sehingga semua lapisan masyarakat pun beramai-ramai mengomentari, ingin mencari tahu permasalahan yang lama sudah terjadi. Dan sekarang ini diangkat lagi dengan adanya media sosial. Nah, dengan keberagaman yang begitu besar, muncullah permasalahan-permasalahan yang baru saat ini kita temukan lagi. Dengan banyaknya munculnya pemahaman-pemahaman yang baru atau pemahaman-pemahaman yang berasal dari luar negeri atau luar daerah kita, masuk ke negeri kita, masuk ke daerah kita. Sehingga terjadi gesekan baru dan menimbulkan konflik yang baru lagi. Nah, pengertian daripada moderasi ini, yakni kalau dalam arti bahasa, moderasi ini adalah moderat, dari kata moderat. Atau dalam bahasa Arab, wasatiyah, tawasud, atau wasit, yakni pertengahan. Nah, para alim ulama dan para cendekiawan muslim mengambil dasar dalil terkait dengan moderasi atau tawasud ini, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 143, kalau nggak salah 143 Al-Baqarah. Yakni bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Nah, dalam ayat ini diambil dasar oleh para alim ulama dan cendekiawan muslim sebagai dasar kita bermoderasi dalam beragama. Nah, dalam konteks moderasi ini, kita sebagai umat yang pertengahan atau menjadi sesuatu yang berdiri di tengah-tengah. Tetapi bukan berarti kita liberal, tidak. Kita moderat bukan berarti liberal. Jadi moderat ini kita berdiri di tengah sebagaimana wasit. Ternyata wasit juga ini berasal dari bahasa Arab, dari kata wasat. Jadi dia berdiri di tengah untuk mengadili pertandingan dua belah pihak. Nah, wasit ini pun dibantu oleh instrumen-instrumen untuk lebih menjelaskan permasalahan, melihat permasalahan lebih luas, dibantu oleh hakim garis misalnya, atau sekarang di era milenial dibantu oleh CCTV sudah dalam pertandingan sepak bola, sehingga kesalahan sedikit pun bisa kita ketahui. Nah, begitulah kita memandang agama secara moderat, tidak memandang dari satu pihak saja, tapi kita mengambil komponen-komponen lain dalam mengambil suatu keputusan dalam beragama. Sebagaimana hari ini banyak permasalahan yang muncul yang kita ketahui apabila kita
melihat suatu permasalahan dalam agama hanya dalam satu sisi pandangan saja. Sebagaimana dua orang yang berdebat misalnya, dia berdebat masalah suatu angka 6 dan angka 9. Ya, satu orang dari sisi satu melihat ini angka 9, yang satu juga dari satu angka 6. Dua-duanya benar, karena mereka melihat dari satu sisi mereka masing-masing. Nah, tetapi ketika kita melihat dari tengah, maka kita bisa mengetahui, oh ini ternyata angka 6, oh ini ternyata angka 9. Nah, begitulah cara pandang kita sebagai umat yang wasat atau umat yang pertengahan. Nah, dalam hal ini, moderasi beragama adalah bagaimana tentang cara pandang kita dalam mempraktekkan satu pengamalan agama. Nah, tujuannya apa? Yakni untuk mengikis atau mengarahkan kita kepada pengamalan agama yang ekstrim. Jadi menghindarkan kita dari pengamalan agama yang ekstrim atau berlebihan. Karena lawan daripada wasat atau moderat ini adalah ekstremisme atau fanatisme. Pemahaman-pemahaman yang fanatik tanpa dasar, atau ekstremisme yang berlebihan. Pemahaman agama atau pengamalan agama secara berlebihan. Nah, ini pun dilarang oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pengamalan suatu amal agama yang secara berlebihan. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Dia pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Nabi SAW bertanya kepada dia, wahai sahabat Abdullah bin Amr, saya dengar engkau berpuasa setiap hari. Kata Abdullah, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sebaiknya engkau puasa itu 1 bulan 3 kali. Kata Abdullah bin Amr, tidak, saya sanggup ya Rasulullah, lebih dari itu. Oke, kalau begitu kata Rasulullah, kamu berpuasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Dia pun merasa tertantang. Tidak ya Rasulullah, kata Abdullah bin Amr, saya sanggup lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, dan seterusnya. Dan akhirnya Nabi SAW menasihati beliau agar tidak beragama secara berlebihan, sesuai dengan proporsional kapasitas kita sebagai manusia biasa, sebagaimana Abdullah bin Amr tadi. Dan Nabi SAW juga melarang kita secara berlebihan dalam berbagai hal. Misalnya dalam makan, Nabi SAW bersabda, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam hal makanan saja, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Jadi makanan yang tadinya bisa mendatangkan manfaat bagi kita, kalau berlebihan justru akan mendatangkan penyakit. Begitulah pandangan dalam beragama, dalam konteks moderasi beragama. Jadi ada lawan dari moderasi ini, ekstremisme, yang harus kita sekarang sebagai seorang pelajar yang terdidik menjadi agen dalam lingkungan kita untuk bagaimana menjalankan moderasi agama ini, menghindarkan masyarakat kita, orang-orang di sekitar kita pada pemahaman-pemahaman ekstrim. Bagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Haidi, ada sedikit daripada pemahaman-pemahaman ekstrim yang menganggap bahwa apa ayatnya yang dibawakan tadi Mas Haidi itu, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka sesungguhnya dia kafir, wajib dibunuh dan halal darahnya. Nah, ini pemahaman-pemahaman ekstrim seperti ini yang mengarah kepada radikalisme. Dan pemahaman seperti ini bisa merugikan dan menghancurkan kemanusiaan kita, menghancurkan harkat dan martabat kita sebagai manusia, yang mana harkat dan martabat manusia itu sendiri adalah merupakan bagian daripada inti ajaran agama Islam, yakni menjaga martabat kita, menjaga martabat kaum muslimin,
darah, hartanya, kehormatannya. Dan ini wajib hukumnya. Maka dalam hal ini, moderasi beragama kita harus betul-betul menganggap hal yang sangat penting untuk menghindarkan daripada golongan-golongan atau pemahaman-pemahaman ekstrim. Nah, dalam dunia Islam di Nusantara kita saat ini sering kita dengar dengan istilah ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Nah, ekstrem kanan ini biasanya mereka, kalau ekstrem kanan ini biasa mereka disebut sebagai ekstrem ekstrem konteks tekstual. Biasanya disebut tekstual. Nah, mereka ini disebut sebagai kaum konservatif. Dan yang kanan disebut sebagai ekstrem kontekstual. Nah, mereka ini disebut kaum liberal. Nah, dua-duanya ini mengancam kemanusiaan juga. Secara umum tekstual ini, orang-orang yang berpedoman pada tekstual ini biasanya salah dalam memahami ayat Al-Quran. Nah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Haidi tadi, menganggap suatu ayat Al-Quran tentang peperangan itu orang-orang yang berhukum di luar hukum agama harus diperangi. Nah, ini diartikan secara tekstual mereka lah orang-orang yang ekstrem kiri kanan. Nah, ekstrem kiri orang-orang liberal ini yang menganut pemahaman bahwa mereka menginginkan segala sesuatu itu bebas. Bebas dalam arti pemikiran, tindakan mereka tanpa harus dibatasi oleh nilai-nilai agama. Inilah kaum liberal. Maka sangat berkaitan sekali dengan relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Haidi tadi. Betul-betul harus perlu kita anggap penting untuk menjauhi kelompok-kelompok seperti ini. Dan ini sudah terjadi di negara kita, pada bangsa kita. Pada tahun-tahun sebelumnya kita sudah banyak melihat berbagai konflik terjadi di negara kita. Pemboman, pembunuhan, penikaman, para tokoh-tokoh agama, rumah-rumah agama dirusak. Ini semua oleh kaum-kaum ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Dan dua-duanya ini sangat merusak daripada kemanusiaan, khususnya kita umat Islam. Maka sangat penting untuk kita menjauhinya. Nah, inti daripada moderasi dalam beragama ini, yakni bagaimana kita menanamkan sifat wasat ini. Wasit, sikap moderat, pertengahan. Jadi tidak condong ke kiri, ke ekstrem kiri, tidak condong ke ekstrem kanan. Tetapi dalam artian kita tidak melepas daripada kewajiban kita sebagai beragama. Karena ada orang-orang zaman sekarang ini, yang milenial sekarang ini, mereka mempertentangkan dua elemen ini, yakni fanatisme dan moderasi. Orang fanatisme mengatakan, oh kalian orang moderat ini tidak sungguh-sungguh dalam beragama. Kayak santai-santai gitu. Orang moderat juga ngolok-ngolok orang yang fanatisme, oh justru kalian tuh yang berlebihan dalam beragama. Nah, dua ini di era sekarang ini dibentur-benturkan. Orang yang moderat dan orang yang fanatis dibenturkan sehingga terjadi gesekan-gesekan dan konflik. Padahal apabila kita mengambil jalan tengah moderat, maka nilai-nilai agama pun tidak akan kita tinggalkan. Justru akan mengundang nilai-nilai agama lain dan memancarkan sifat-sifat kerukunan, toleransi, kesopan santunan, keharmonisan dalam keragaman. Ini yang dikedepankan dalam moderasi beragama. Nah, kemudian inti yang selanjutnya dalam moderasi atau dalam sikap moderat ini adalah yang pertama tawassud, yang kedua adalah tawazun, yakni keberimbangan sebagaimana moderat tadi. Jadi tidak mudah kita diterpa kiri, tidak mudah kita diterpa kanan. Kemudian yang ketiga adalah tawazun, kemudian tasammuh. Tasammuh ini kita toleran. Nah, ini isu toleran juga sangat
gencar sekarang ini, disebut kaum intoleran. Ini biasa disematkan diserang oleh orang-orang luar, orang-orang non-muslim kepada orang Islam. Kemudian ta'adul, yakni adil. Jadi kita sebagai umat wasat, pertengahan, kaum yang moderat, ini harus mengedepankan sifat ta'adul atau adil. Adil dalam artian sini proporsional, bukan berarti kita harus sama. Sebagaimana kita mau membeli baju kepada kakak dan anak kita yang tua dan yang adik, tidak mungkin kita beli sama-sama ukurannya L semua, XL semua. Nah, nanti akan jadi masalah baru lagi. Tapi kita kakak beli ukuran L, XL, yang adik kita beli ukuran S. Nah, adilnya seperti itu. Jadi proporsional, bukan berarti harus sama. Nah, inilah sifat-sifat yang harus dikedepankan dalam moderasi beragama. Kemudian yang terakhir adalah syura atau bermusyawarah. Jadi segala sesuatu harus mengedepankan kebersamaan dalam musyawarah, dalam kesepakatan. Karena bangsa ini adalah bangsa yang dibangun dengan kesepakatan, maka tidak bisa dihancurkan dengan kelompok-kelompok atau pemahaman-pemahaman yang mengedepankan ekstremisme, bahkan sampai radikal dan terorisme. Jadi inti dari moderasi ini yang pertama adalah tawassut, kita berdiri di tengah sebagai penengah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang dibacakan. Kemudian yang kedua adalah tawazun, kita berkeseimbangan. Kemudian yang ketiga kita tasammuh atau toleran. Dan yang keempat adalah ta'adul, yakni berbuat adil. Nah, apabila prinsip-prinsip ini kita amalkan atau wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah nilai-nilai agama yang selama ini kita pelajari akan mampu diamalkan secara baik di tengah-tengah masyarakat kita. Akan wujud toleransi antar golongan, toleransi antar agama, kemudian akan muncul keharmonisan dalam lingkungan kita, keharmonisan dalam bermasyarakat kita, dan akan tercipta nilai-nilai keagamaan yang sangat baik. Maka insya Allah semua apabila terjalin dengan baik, maka ini akan menjadi wasilah, karena moderasi ini bukan moderasi ini bukan suatu tujuan, tapi moderasi ini adalah proses. Tujuannya adalah toleransi. Tujuannya adalah toleransi, hasilnya adalah toleransi. Nah, dari proses moderasi ini akan wujud daripada nilai-nilai toleransi, keharmonisan, kesopan santunan dalam keberagaman. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Wahyudi Hafid ya sudah memaparkan tentang moderasi di era milenial ini. Dan untuk selanjutnya mempersingkat waktu juga ya, nanti kita lebih banyak di pertanyaan jawab aja gitu. Terus selanjutnya bisa ada yang ditambahkan dari Bang Raihan? Materi selanjutnya. Bang Raihan mana ini? Ya saya mungkin menurut saya sih bagus sih apa yang kata-kata Bang Bayudi Hafid tadi itu. Sebenarnya sih dengan adanya kita buka gini nih bisa membantu loh terhindar dari radikal-radikal yang mempengaruhi ini anak-anak milenial zaman sekarang gitu. Apalagi dengan adanya tuh kayak ada beberapa organisasi-organisasi yang memang dia kayak mencakup tuh untuk khusus anak-anak milenial yang inilah moderasi beragama ini. Itu ada juga. Itu bagus. Apalagi nih Maaf Bang, itu ke-mute Bang. Suaranya ke-mute Bang. Ya, salam. Oke, sorry. Kepencet. Jadi itu kesimpulannya sih dari semua materi ini jelas sih bagus bagi kita nih milenial nih yang gampang
terpapar apa bukan radiasi ya, terpapar ini tadi kayak pengaruh-pengaruh tuh kan ada tuh kayak penjelasan si A tadi, dia agama Islam tapi alirannya itu bercabang. Saya juga punya pengalaman itu, eh, ada yang ngajak nyebar brosur kayak ceramah gitu kan. Saya datang, ternyata tuh ada suatu ajaran yang dia jelaskan itu yang agak menyeleneh menurut saya. Nah, jadi itu sebenarnya dengan adanya eh, hal-hal yang menyeleneh dan menyimpang seperti ini dalam agama Islam ini, eh, bagus banget dengan adanya kayak seperti forum, terus organisasi-organisasi yang memang di bidang ini. Nah, mungkin itu aja sih, menurut saya sih acaranya sebenarnya bagus nih, materinya. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih Kang Raihan. Oke, untuk teman-teman semuanya ada yang ditanyakan nggak mengenai yang tadi udah dipaparkan dari Bang Haidi, terus sama Bang Wahyudi gitu. Teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan gitu? Kita masih ada satu pemateri lagi dari Bang Haidi ya. Dari Bang Haba. Haba. Ya, maaf. Ada yang bisa stand up, bersuara gitu. Yuk bertanya masing-masing prodi ataupun sama-sama prodi. Jangan diam-diam baik. Ayo. Ada yang mau nanya nggak? Bang Alpatah, Putri, Rabani, Fanya, Ibrahim. Wah, nggak gitu konsepnya, Bang. Siapa ini? Mau tanya, Bang Raffi, Bang. Cara kita tahu orang itu berpemahaman Syiah gimana? Oke, itu ya pertanyaan dari Karapi, Pak. Ada Bang Haidi? Oke, cara tahu orang berpaham Syiah itu gimana? Saya sudah bilang tadi kan, mereka itu bertakiyah, jadi nggak kelihatan. Mereka tuh menyembunyikan Teroris tidak kalau seperti itu? Kenapa? Sama dengan teroris tidak? Bisa diartikan dia tidak kelihatan gerak-geriknya, tapi dia Syiah gitu. Maksudnya sama dengan ibaratkan contoh orangnya nyata gitu. Kayak gimana? Gimana? Kita ini kan nanya contoh siapa sih yang dia itu Syiah, kita melihat dia itu Syiah itu dari mana gitu, dari gerak-geriknya kayak gimana gitu. Kalau contoh ini ya, yang paling jelasnya itu sholatnya. Biasanya itu sholatnya beda. Mereka nih, sholatnya katanya 3 rakaat doang. Dalilnya apa? Katanya boleh menjamak sholat walaupun tidak keadaan darurat. Itu dalil mereka, sholat 3 waktu doang. Juga saya kurang tahu sih cara sholatnya gimana. Pokoknya ntar di akhir-akhir tahiyat akhir itu mereka menemukan telapak tangannya ke paha, ditepuk-tepuk gitu pokoknya. Itu yang paling nyatanya, yang paling jelasnya. Makanya Syiah itu susah diidentifikasi gitu. Karena mereka emang benar-benar bertakiyah, menyembunyikan benar-benar gitu. Oke, ada lagi dari teman-teman dari Syiah sama pemateri Syiah sama organisasi di era milenial ini yang tadi dibahas. Ada lagi? Bang Salahuddin, Bang Yagid, Bang Lukman, Bang Rowi, ya, bisa menambahkan ataupun yang bertanya seperti itu biar kita enak gitu. Oke ya kan di sekeliling kita ada yang seperti itu. Gimana caranya kita untuk menjauhinya, untuk bukan menjauhi sih. Intinya kita membentengi diri untuk tidak sampai ikut-ikutan seperti itu karena itu memang ajaran sesatnya gitu. Udah berbelok gitu, udah bukan lagi percayaan kita. Gitu. Ada lagi? Ada yang ditanyakan atau yang ditambahkan dari teman-teman semua? Kalau tidak ada, lanjut materi selanjutnya aja ya, Pak, dan teman-teman semuanya yang akan disampaikan oleh Bang Haba. Bang Haba ada? Halo? Bang Haba?
Tidak ada. Maaf, moderator. Ya, ya. Sepertinya udah selesai nih materi. Oh, udah selesai? Iya. Sudah selesai. Bang Haba sama Bang Haidi itu sama kali ya gitu. Oke. Kayak mungkin teman-teman semuanya kalau tidak ada yang ada nih tuh, alhamdulillah. Assalamualaikum, mau bertanya, perlu enggak sih aturan mengenai perkembangan Syiah di Indonesia dan kenapa mereka mempertahankan hal itu? Bisa dijawab dari teman-teman semua deh, yang jangan dulu yang tadi membawakan materi gitu, dari teman-teman sendiri gitu. Ada yang bisa menanggapi nggak dari pertanyaan ini? Yuk. Teh Putri, takutnya ada yang tanyakan, itu sudah memiripi itu sih ya. Deh, Ada. ini siapa Ada. yang bertanya ya? Izin mau meluruskan, ini siapa yang bertanya di kolom chat, nggak kelihatan soalnya. Rai ini. Bang Rai tahu nggak tahu Rai siapa itu? Ray siapa tuh? Ray. Rai itu Rai Mbayang kali. Yang bertanya boleh di open mic aja gitu biar kedengeran. Iya benar banget. Yuk open mic, open cam. Bang Rahmat, takut ada yang tanyakan. Nggak ada kali, Teh Putri langsung aja ya. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jaringan mungkin bermasalah di sini, kurang jelas tadi. Kalau masih boleh bertanya, saya ingin bertanya. Tadi penjelasan dari Kak Wahyudi Hafid kurang terdengar. Apakah sudah dijelaskan juga pertanyaan saya ini atau belum? Pertanyaannya apa, Bang? Apakah Islam belum bisa dikatakan moderat? Apakah orang fanatik bisa dikatakan ekstrim? Kan? Apakah beragama yang baik itu tidak harus fanatik gitu? Bagaimana bisa diulangi, Mas? Enggak terlalu kedengaran. Oh, bentar. Jadi di materi tentang moderat dikatakan tadi Bang Hafiz tadi kan tentang wasit penengah. Apakah Islam ini, orang yang mempraktikkan Islam ini belum bisa dikatakan moderat? Apakah orang yang fanatik bisa dikatakan ekstrim dalam beragamanya? Mungkin kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Ngomong dulu ya. Contohnya saja ketika ada seorang yang berjuang keras dalam berpegang dengan perintahnya dan menjauhi larangnya, apakah kita bisa katakan juga dia fanatik dan ke arah yang ekstrim? Kayak kita jawab yang tadi dulu ya, yang di chat, kalau chat dulu Bang Haidi atau Teh Putri. Coba nggak kelihatan itu pertanyaannya. Dijawab nggak? Itu pertanyaannya nih ya, saya bacakan. Sepertinya itu direct message ya, soalnya di umum nggak kelihatan. Nah. Itu udah nggak apa-apa. Ya, langsung jawab aja dari teman-teman semuanya. Coba dicopos itu ya pertanyaannya. Ya, saya katakan aja ya. Assalamualaikum, mau bertanya, perlu tidak sih aturan mengenai perkembangan di Indonesia dan kenapa mereka mempertahankan hal itu? Gitu. Perlu enggak sih? Nangkap nggak, teman-teman? Nggak kedengeran coba. Itu pertanyaannya di copy aja deh ke anyone gitu. Soalnya nggak kedengeran tadi Pak Hikmal bicara. Ya. Sudah? Perlu enggak sih aturan mengenai perkembangan Syiah di Indonesia dan kenapa mereka mempertahankan hal itu? Ya. Aturan perkembangan Syiah di Indonesia. Iya. Menurut saya. Tapi kalau sekarang semenjak apa ya, Menteri Agama siapa gitu naik, Syiah ini dipertahankan. Maksudnya dilindungi. Katanya mereka juga manusia gitu. Tapi kalau menurut saya enggak, Syiah ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya.
Karena memang benar berbahaya untuk akidah. Dan bahkan kemarin tahun berapa sih ya, lupa, ada salah satu tokoh Syiah itu dia nyalon jadi DPR. Nah ini bahaya, udah masuk ke organisasi pemerintah mah udah gitu. Terus apa lagi tadi Prana? Dan kenapa mereka dipertahankan gitu? Alasannya karena dia manusia doang atau gimana? Ada sisi politik kah di dalam agama itu? Gimana gitu? Kenapa mereka dipertahankan? Ya mungkin saya juga kurang tahu sebenarnya. Ya karena memang mungkin yang Menteri Agama kemarin juga ya antara akidahnya liberal lah atau di Asia sendiri, saya juga nggak tahu kenapa dipertahankan. Oke, itu aja ya. Buat Bang Rai, ini yang komen Bang Rai ya. Kita lanjut ke pertanyaan Bang siapa? Bang Rahmat. Ya, tadi bertanya kepada Bang Wahyudi. Bang Wahyudi, bisa Ya, baik. bisa dipahami nggak dari pertanyaan Bang Rahmat? Iya, yang bisa. Ya. Ya baik, terima kasih bagi Bang Rahmat. Ya, jadi tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa dalam moderasi beragama itu kita menjadi sesuatu dalam, jadi begini, moderasi beragama itu adalah cara pandang kita atau sikap kita dalam praktek pengamalan agama. Nah, dalam hal ini kita tidak mengesampingkan atau tidak tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau sebagai umat Nabi. Jadi dalam hal ini kita tetap berpegang teguh kepada ajaran agama, tetapi dalam sikap kita melihat permasalahan itu yang harus menjadi wasat, menjadi pertengahan. Jadi sikap dalam memahami permasalahan dalam agama, dalam keberagaman. Maksud saya dalam keberagaman agama, keberagaman budaya. Misalnya kita begini, ada di contoh misalnya di satu kampung kan ada sekarang ini yang anti tahlilan, maulidan yang sekarang ini sudah banyak digembar-gemborkan. Iya, betul banget. Kan, gimana? Iya, lanjut. Nah, kan ada pemahaman seperti itu. Ada sebagian orang yang anti tahlilan, anti maulidan, anti ziarah kubur. Nah, semua itu kan dalam sebagian pemahaman orang-orang yang fanatik menganggap sesuatu secara tekstual. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, ekstrem tekstual, konservatif. Memang mereka, orang-orang konservatif ini memang mereka tidak radikal, tetapi memang akan mengganggu kemanusiaan juga. Mengapa? Karena ketika mereka hadir di tengah masyarakat dan mereka menemukan suatu adat yang ada di kampung itu. Dan kemarin kita sudah, mungkin semua yang ada di sini sudah lihat di media sosial atau di TV. Kejadian di Lombok kemarin. Sudah lihat semua kan di TV? Pembakaran masjid dan pondok pesantren. Nah, kan kita sudah saksikan semua. Kenapa kok bisa dibakar pondok pesantren? Karena ada seorang dai yang datang di situ, ceramah di situ, dia tidak melihat situasi kondisi yang ada di situ. Dia mengharam-haramkan sesuatu, membid'ah-bid'ahkan sesuatu, mengharamkan ziarah kubur yang tuan guru siapa yang ditokohkan di situ, yang menjadi bagi mereka itu suatu kubur keramat, yang diharam-haramkan olehnya, akhirnya masyarakat itu tidak menerima. Nah, dalam sinilah konteks kita melihat permasalahan. Nah, ketika kita berada pada posisi fanatisme, pada golongan fanatisme tersebut, kita akan seperti itu. Kita akan, sudah, nggak boleh, ini harus haram ini, ini haram, ini haram. Kita tidak melihat dari sisi yang lainnya, bahwa sesungguhnya kita hidup dalam keberagaman. Itu maksudnya moderasi. Kita memahami bahwa kita ini bukan hidup di negara Islam, bukan. Tapi kita hidup dalam keberagaman. Maka di sisi itu yang kita lihat. Bukan mengedepankan fanatisme. Akhirnya yang korban banyak. Pesantren dibakar. Nggak tahu apakah ada korban jiwa atau tidak. Tetapi korban materi sudah pasti. Masjid dan pesantren dibakar. Yang membakarnya pun orang Islam sendiri. Orang Lombok di situ, NTB.
Nah, ini contoh sikap-sikap fanatisme yang memang kita betul-betul harus moderat dalam hal ini. Tapi sekali lagi tidak meninggalkan atau tidak mengesampingkan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi dalam menghidupkan sunnah-sunnah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Wahyudi. Apakah sudah bisa dipahami Bang Rahmat Putra? Ini enggak? Ya, contoh yang diberikan Bang Afid tadi lebih menjelaskan lagi yang moderat yang dimasukkan Bang Afid gitu. Cara pandang kita dalam mempraktekkan agama katanya, sikap kita memahami keberagaman budaya. Sebenarnya ketika seseorang itu sudah mulai mempelajari Islam, maka cara pandangnya pun sesuai dengan ajaran Islam. Andai kata yang tadinya ada bentrokan di Sulawesi itu, mungkin itu cara pandang agama yang berbeda gitu, bukan yang dia bawa dari Islam. Makanya ada bentrokan di sisi pemahaman, ideologi atau mazhabnya gitu. Kalau kita sikapi agama ini dengan cara pandang kita sendiri, takutnya salah gitu, karena kita harus mengikuti apa itu yang diajarkan Islam, bukan kita yang harus memilah-milah. Takutnya ada terjadi pemilah-milahan di situ. Iya, maksud saya Mas, kita dalam beragama, dalam bermoderasi agama, maksudnya tetap kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam dalam beragama, kewajiban sunnah-sunnahnya, tetapi dalam konteks keberagaman. Nah, sekali lagi kita dalam konteks keberagaman ini. Artinya kita hidup ini banyak beragam, ada agama beragam, budaya beragam, adatnya beragam, dan ini dalam Islam pun diajarkan. Bagaimana Nabi SAW hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Berarti bab muamalah ya Bang? Ya, bab muamalah. Nah, itu maksudnya. Bab muamalah, keberagamannya itu maksudnya. Tetapi dalam toleransi tetap kita ada batasannya. Baik akidah maupun ubudiyah kita, ibadahnya. Kita dalam muamalahnya, dalam bersosial tetap kita hidup dalam konteks moderasi beragama, begitu maksudnya. Berarti intinya kita harus menggali lagi apa ajaran Islam itu sendiri ya Bang? Ya, benar. Bagaimana mempraktekannya di tengah-tengah keberagaman? Ya. Siap Bang. Iya, saya kira ini adik kakak dia. Kayak mirip gitu. Oke, mantap ya teman-teman. Makasih. Kameranya kurang bagus. Ya nggak apa-apa. Kira saya di adik kakak gitu, Bang Rahmat sama Bang Wahyudi gitu. Ya, ada lagi teman-teman semuanya yang ingin ditanyakan atau ditambahkan dari materi atau pembahasan hari ini gitu. Itu dari cewek belum ada yang tanya nih. Biasanya cewek diam-diam tapi dia punya pertanyaan gitu. Yuk, ada yang ditanyakan lagi? Mana yang nanya? Ada lagi, waktunya masih lama, guys, sampai jam 12 kata Bang Mardi juga. Ya. Yuk, ada lagi yang ditanyakan? Dari kelompok 1 ada yang ditambahkan atau yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Oke ya, mungkin kalau seperti itu kita cukupkan aja ya. Kita akan kembalikan lagi kepada dosen kita yang tercinta, Bang Mardi, mohon maaf Pak Mardi, gitu, untuk bisa meluruskan permasalahan yang kita bahas tadi. Menurut pandangan Bapak sendiri, gitu, gimana mengenai modernisasi di era milenial sekaligus perkembangan Syiah di Indonesia, gitu. Karena ini memang kehidupan kita sehari-hari gitu loh.
kehidupan kita sehari-hari, kita akan bisa mengikuti mereka karena keterbiasaan gitu loh. Maksudnya ketika memang kita sudah mengetahui, kita cukup tahu aja gitu loh. Dari tadi pembahasan yang sudah disampaikan Bang Haidi juga itu udah jelas-jelas kalau kita mendengarnya aja udah kayak pengen ngajak ribut gitu, udah gimana ya, kayak ayolah gitu, adu hantam gitu. Padahal kita memang ya kita hanya bisa mendengarkan, apalagi kita benar-benar tahu memang itu ada dan nyata seperti itu bagaimana. Itu sudah bukan lagi aliran inilah itulah Wahabi dan lain sebagainya. Mungkin ya teman-teman juga bisa melihat orang-orang yang anti fanatik dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang menurut saya boleh-boleh saja seperti itu. Ya namanya juga manusia ya kan. Manusia punya kepercayaan masing-masing. Walaupun satu agama belum tentu sama perilakunya, sama kegiatannya, sama cara ibadahnya. Pasti mempunyai pendapat masing-masing dan punya kadar peraturan dan hukum masing-masing. Walaupun memang sudah jelas Al-Quran hukum agama Islam kita gitu dan aslinya. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu semuanya sama gitu. Tidak bisa karena di Indonesia ataupun di bermasyarakat itu ketika memang ajarannya seperti itu dari dulu sampai anak cucu dan apa sih namanya ke bawahnya, dari atas sampai ke bawahnya itu akan sama seperti itu. Karena itu udah gimana ya, udah kehidupan sehari-hari dan udah kita lakukan dari sejak kecil, bahkan kita belum lahir aja udah memang seperti itu kebudayaannya. Kembali lagi kebudayaan masing-masing. Gitu aja sih. Ya kalau kita bisa katakan agama Islam tapi menyembah di alam, apakah itu boleh gitu kalau misalkan seperti itu? Tapi kita kembali lagi kepada budaya masing-masing. Semuanya punya budaya gitu. Yang penting kita tetap satu gitu, agama Islam, walaupun memang caranya mungkin yang berbeda seperti itu. Oke, dari saya mungkin tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita serahkan kepada dosen kita, Bapak Maldiansah. Dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya tepuk tangan untuk kelompok 1 ini luar biasa. Oke, dari judulnya ini juga ya, sangat menarik ya, moderasi beragama era milenial ya. Jadi kupas tuntas strategi pencegahan dan penanganan aliran sesat Indonesia, ya, kemudian potret pemikiran radikal jaringan Islam liberal, kemudian bahaya doktrin ajaran Syiah terhadap Islam dan praktek terorisme di Indonesia. Baik, di sini saya ingin menyampaikan sedikit saja. Moderasi beragama itu berbeda ya dengan moderasi agama. Kalau agama itu ya, mungkin kita sudah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ya, kemudian kebenaran, ya, kemudian agama juga mengajak kita untuk peduli ya, dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang lebih penting adalah bagaimana beragama dengan cara yang tidak berlebihan ya, dan tidak melupakan kehidupan sosial masyarakat. Itu ya, adalah yang lebih penting. Karena di era milenial ya, sekarang ya dari 20-an tahun, kalian juga mungkin ada itu adalah kemudian saat ditanya bagaimana
cara menanamkan nilai-nilai moderasi di generasi milenial. Pertama, adanya perlu mengajarkan bagaimana kita melihat agama ya, dari perspektif yang moderat. Bukan hanya dari agama kita, tapi juga dari kehidupan ya, bangsa dan negara. Kemudian yang kedua ini bagaimana pemuda ya, kita semua ini terlibat dalam komunitas-komunitas yang bisa membangun secara positif. Ya, jadi generasi kita lah yang menjadi generasi penerus bangsa. Ya. Ketika kita hanya memikirkan nasib golongan kita saja, bagaimana Indonesia bangsa bisa maju. Nah, pastinya kita perlu bergotong royong untuk ke depannya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin ditanyakan untuk di kelompok pertama ini. Yuk, ada yang tanyakan kepada kepada Pak Mardi ya. Ada yang tanyakan kepada Pak Mardi, teman-teman semuanya. Cukup kayaknya, Pak. Ini sudah paham semua ya tentang moderasi. Kalau tidak ada pertanyaan, atau diajukan kami untuk siap-siap. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 1 ya di pertemuan ke-14 ini, dan insyaallah kita masih ada satu pertemuan lagi yaitu di hari Senin insyaallah kita akan membahas tentang aktivitas keberagamaan di masa pandemi. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Cukup sampai di sini. Insya Allah cukup, Pak. Cukup Pak, cukup jelas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya di hari Sabtu ini ya, sebenarnya untuk kalian istirahat atau lainnya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Rehan. Bang Apis. Pak Is. Terima kasih, Pak Ahmad. Makasih background-nya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini gimana cara live? Nggak usah live. Nggak bisa diklik.